Otak adalah organ kompleks yang mengontrol fungsi tubuh, memproses informasi, dan memungkinkan kita berpikir, merasakan, serta bertindak. Berikut adalah penjelasan cara kerja otak secara umum. 1. Struktur utama otak. Otak terdiri dari 3 bagian utama. Otak besar, cerebrum, bertanggung jawab atas fungsi kognitif seperti berpikir, belajar, ingatan, dan persepsi sensorik. Otak kecil, cerebellum, mengatur keseimbangan, koordinasi, dan gerakan. Batang otak brainstem mengontrol fungsi vital seperti pernapasan, denyut jantung, dan siklus tidur. Otak terbagi menjadi 2 belahan hemisfer. Hemisfer kiri, mengendalikan logika, analisis, dan bahasa. Hemisfer kanan, mengatur kreativitas, intuisi, dan visualisasi. 2. Sistem saraf otak. Otak adalah pusat sistem saraf yang bekerja dengan neuron, sel saraf yang mengirimkan sinyal listrik dan kimia melalui sinaps, sambungan antar neuron. Neurotransmitter, zat kimia seperti dopamin, serotonin, dan glutamat yang membawa pesan antar neuron. Proses kerja saraf. 1. Input, otak menerima informasi dari panca indera melalui sistem saraf perifer. 2. Proses, informasi ini diproses di area otak tertentu berdasarkan jenis stimulus. 3. Output, otak mengirimkan perintah melalui saraf motorik untuk menghasilkan respons, seperti gerakan atau reaksi emosi. 3. Fungsi utama otak. A. Pemrosesan sensorik. Otak memproses informasi dari indera melalui area spesifik. Visual penglihatan, diproses di lobus occipital. Auditory pendengaran, diproses di lobus temporal. Sentuhan, diproses di lobus parietal. Indera lain, diproses di berbagai bagian otak. B. Kontrol motorik. Area motorik di lobus frontal mengendalikan gerakan tubuh. Informasi ini dikirim melalui saraf motorik ke otot untuk menghasilkan gerakan. C. Pengaturan emosi. Amigdala dan sistem limbik mengatur emosi seperti rasa takut, marah, dan cinta. Neurotransmitter seperti dopamin berperan besar dalam rasa senang atau motivasi. D. Pengambilan keputusan. Lobus frontal bertanggung jawab atas perencanaan, pengambilan keputusan, dan perilaku. Area ini memungkinkan kita untuk berpikir logis dan membuat pilihan. E. Ingatan dan pembelajaran. Hipokampus, mengelola ingatan jangka panjang. Korteks prefrontal, membantu menyimpan informasi jangka pendek. 4. Kerja otak saat beristirahat dan bermimpi. Saat tidur, otak tetap aktif. Tidur REM, Rapid Eye Movement, fase di mana mimpi terjadi. Otak memproses ingatan dan emosi selama fase ini. Tidur non-REM, fase pemulihan, di mana tubuh dan otak beristirahat dan memperbaiki diri. 5. Evolusi otak. Otak manusia memiliki 3 lapisan evolusi. 1. Reptilian brain, mengontrol fungsi dasar seperti kelangsungan hidup dan refleks. 2. Limbic system, bertanggung jawab atas emosi dan ingatan. 3. Neokorteks, mengelola fungsi kompleks seperti bahasa, kreativitas, dan pemikiran logis. 6. Penelitian modern, plastisiti otak. Otak memiliki kemampuan adaptasi yang disebut neuroplastisitas. Otak dapat membentuk jalur baru dan memperkuat koneksi saraf berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Neuroplastisitas membantu pemulihan dari cedera otak atau trauma. 7. Tantangan otak. Gangguan seperti Alzheimer, stroke, atau depresi terjadi akibat kerusakan atau disfungsi neuron. Teknologi seperti MRI dan EEG membantu mempelajari dan mengobati gangguan ini. Otak mengatur emosi dan perasaan manusia melalui interaksi kompleks antara sistem saraf, hormon, dan neurotransmitter. Berikut adalah penjelasan bagaimana otak merasakan berbagai emosi seperti bahagia, sedih, takut, dan lainnya. 1. Bagaimana otak menghasilkan emosi? Sistem limbik, bagian otak utama yang mengatur emosi. Terdiri dari beberapa komponen penting. O. Amigdala, mengolah rasa takut, marah, dan emosi mendalam. O. Hipokampus, menghubungkan emosi dengan ingatan. O. Hipotalamus, mengatur respons fisiologis terhadap emosi, seperti detak jantung dan pelepasan hormon. Neurotransmitter, zat kimia di otak yang membawa pesan antara neuron. Perubahan kadar neurotransmitter memengaruhi emosi kita. 2. Emosi-emosi tertentu. Berikut cara kerja otak dalam mengatur emosi-emosi spesifik. A. Bahagia. Dopamin, hormon kebahagiaan, yang meningkatkan rasa senang dan motivasi. Serotonin, berperan dalam stabilitas suasana hati dan rasa puas.
Endorfin, zat yang dilepaskan saat kita tertawa, berolahraga, atau merasa puas. Aktivitas ini terjadi di ventral tegmental area (VTA) dan nucleus accumbens, bagian otak yang terkait dengan penghargaan. B. Sedih. Penurunan kadar serotonin dan dopamin berkontribusi pada rasa sedih. Amigdala memproses perasaan kehilangan atau duka. Hipokampus memainkan peran dalam mengenang kenangan yang menyakitkan. C. Takut. Amigdala, sangat aktif ketika kita merasa takut, memicu respons, fight or flight. Hipotalamus mengaktifkan sistem saraf simpatis, meningkatkan detak jantung dan pernapasan. Korteks prefrontal mencoba menilai apakah ancaman itu nyata atau tidak. D. Berani. Korteks prefrontal membantu mengendalikan amigdala, mengurangi rasa takut. Dopamin dapat meningkatkan keberanian dengan memberikan rasa penghargaan atas tindakan berani. E. Semangat dan optimisme. Aktivasi sistem dopamin di jalur penghargaan otak memberikan dorongan motivasi. Serotonin membantu menjaga suasana hati yang stabil dan optimis. Lobus frontal, terlibat dalam menetapkan tujuan dan percaya pada kemampuan untuk mencapainya. F. Frustrasi. Terjadi ketika harapan atau tujuan tidak tercapai. Amigdala dan korteks cingulate anterior meningkatkan rasa stres. Korteks prefrontal mencoba mencari solusi untuk mengurangi frustrasi. G. Putus harapan. Penurunan aktivitas serotonin dan dopamin menyebabkan rasa putus asa. Hipokampus sering mengaitkan situasi sulit dengan kenangan negatif, memperburuk perasaan ini. Aktivitas di lobus frontal mungkin menurun, mengurangi kemampuan berpikir positif. H. Depresi. Penurunan neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin adalah penyebab utama depresi. Hipokampus dapat menyusut karena stres berkepanjangan, mengurangi kemampuan otak untuk memproses emosi secara efektif. Amigdala mungkin menjadi terlalu aktif, meningkatkan rasa sedih dan kecemasan. I. Rasa semangat. Pelepasan dopamin dan norepinefrin meningkatkan energi dan motivasi. Korteks prefrontal mengarahkan fokus ke tujuan tertentu, sementara sistem limbik memberikan dorongan emosional. 3. Bagaimana faktor luar memengaruhi emosi? Lingkungan, peristiwa menyenangkan atau traumatis memengaruhi respons otak. Pengalaman, ingatan yang disimpan di hipokampus dapat memengaruhi respons emosional. Hormon, kortisol hormon stres, memengaruhi rasa cemas atau tertekan, sedangkan oksitosin, hormon cinta, mendukung rasa kasih dan kedekatan. 4. Strategi mengelola emosi. Olahraga, meningkatkan produksi endorfin dan dopamin. Meditasi, menenangkan amigdala dan meningkatkan aktivitas di korteks prefrontal. Interaksi sosial, meningkatkan oksitosin, yang memperkuat hubungan dan rasa aman. Terapi, membantu mengelola ketidakseimbangan neurotransmitter yang mungkin menyebabkan depresi atau kecemasan. Emosi seperti bahagia, sedih, takut, dan lainnya dapat direkayasa atau dimanipulasi melalui berbagai cara, baik secara alami maupun dengan intervensi teknologi dan medis. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana manipulasi emosi ini dapat dilakukan. 1. Manipulasi emosi secara alami. A. Lingkungan dan situasi. Musik, lagu dengan ritme tertentu dapat membangkitkan emosi seperti kegembiraan atau kesedihan. Cahaya, pencahayaan terang atau redup memengaruhi suasana hati. Pengaruh sosial, interaksi dengan orang tertentu dapat memengaruhi emosi kita, misalnya tertawa saat bersama teman. B. Aktivitas fisik. Olahraga, meningkatkan produksi endorfin yang memicu rasa bahagia. Meditasi, menenangkan amigdala, mengurangi stres, dan meningkatkan perasaan damai. C. Pola pikir dan kebiasaan. Afirmasi positif, mengulang kata-kata positif dapat memengaruhi cara kerja otak, memperkuat emosi bahagia. Mindfulness, membantu mengendalikan emosi dengan meningkatkan kesadaran diri. 2. Manipulasi emosi melalui zat kimia. A. Obat-obatan. Antidepresan, obat seperti SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, meningkatkan kadar serotonin untuk mengurangi depresi. Obat penenang, benzodiazepin dapat mengurangi kecemasan dengan memperlambat aktivitas otak. Stimulan, obat seperti amfetamin meningkatkan dopamin, menghasilkan perasaan semangat dan optimisme. B. Zat rekreasional. Alkohol, dapat menenangkan emosi sementara, namun berpotensi memperburuk suasana hati dalam jangka panjang. Narkotika, zat seperti MDMA atau LSD sering dikaitkan dengan euforia, meskipun penggunaannya memiliki risiko tinggi.
3. Manipulasi dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. A. Stimulasi otak. Deep Brain Stimulation, DBS, elektrode ditanamkan di otak untuk merangsang area tertentu, digunakan dalam pengobatan depresi berat atau Parkinson. Transcranial Magnetic Stimulation, TMS, gelombang magnetik diarahkan ke otak untuk mengubah aktivitas neuron, dapat meningkatkan suasana hati. B. Virtual Reality, VR. Lingkungan virtual dapat memicu emosi tertentu dengan memberikan pengalaman imersif, misalnya menciptakan rasa takut dalam simulasi tertentu. C. Neurofeedback. Teknik yang memungkinkan individu untuk melihat aktivitas otak mereka secara real-time dan melatih otak untuk mencapai kondisi emosional tertentu. 4. Manipulasi melalui media dan psikologi. Iklan dan propaganda, warna, musik, dan narasi dalam iklan atau kampanye dapat memengaruhi emosi kita. Film dan game, konten visual dan audio dirancang untuk menciptakan pengalaman emosional tertentu. Media sosial, algoritma sering menunjukkan konten yang memicu emosi seperti kebahagiaan, kecemasan, atau kemarahan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. 5. Manipulasi dengan teknik eksperimental. A. Helm, God Helmet. Alat yang dirancang untuk merangsang lobus temporalis, menciptakan pengalaman spiritual atau emosi mendalam. B. Manipulasi genetik. Penelitian menunjukkan kemungkinan memodifikasi gen yang mengatur neurotransmitter untuk memengaruhi emosi, meskipun ini masih dalam tahap awal. 6. Dampak manipulasi emosi. Positif, dapat membantu mengobati gangguan emosional seperti depresi atau kecemasan. Negatif, manipulasi yang berlebihan atau tidak etis dapat menyebabkan ketergantungan, hilangnya kontrol diri, atau dampak psikologis jangka panjang. Penjelasan lebih rinci mengenai manipulasi emosi, termasuk metode yang digunakan dan dampaknya. 1. Manipulasi emosi secara teknologi. A. Stimulasi otak dalam neurologi. 1. Deep Brain Stimulation, DBS. O. Cara kerja, elektrode kecil ditanam di otak dan memberikan impuls listrik ke area tertentu. O. Penggunaan, mengobati depresi berat, Parkinson, atau OCD. O. Efek, membantu meredakan gejala gangguan emosi dengan mengubah aktivitas di jalur otak tertentu. 2. Transcranial Magnetic Stimulation, TMS. O. Cara kerja, gelombang magnetik diarahkan ke korteks prefrontal untuk mengatur aktivitas neuron. O. Penggunaan, digunakan untuk depresi yang tidak merespons obat. O. Efek, meningkatkan suasana hati dan rasa optimis tanpa prosedur invasif. 3. Helm, God Helmet. O. Cara kerja, alat ini menggunakan stimulasi magnetik pada lobus temporalis untuk menciptakan pengalaman spiritual atau emosi mendalam. O. Efek, beberapa orang melaporkan merasakan kehadiran ilahi, meskipun hasilnya subjektif dan tidak selalu konsisten. B. Neurofeedback. Cara kerja, individu melihat aktivitas otaknya melalui perangkat real-time, seperti EEG. Mereka kemudian dilatih untuk mengontrol respons otak yang terkait dengan emosi tertentu. Penggunaan, membantu penderita ADHD, kecemasan, atau PTSD untuk mengelola emosi mereka. Efek, memberikan kontrol yang lebih baik atas suasana hati dan respons emosional. C. Virtual Reality, VR. Cara kerja, VR menciptakan pengalaman imersif yang dapat memengaruhi emosi, seperti kegembiraan, rasa takut, atau ketenangan. Contoh, simulasi VR untuk terapi eksposur dalam mengatasi fobia. Efek, dapat mengubah respons emosional terhadap situasi nyata melalui pelatihan di dunia virtual. 2. Manipulasi emosi melalui obat dan kimia. A. Obat-obatan psikotropika. 1. Antidepresan. O. Cara kerja, SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, meningkatkan kadar serotonin di otak untuk menstabilkan suasana hati. O. Efek, mengurangi gejala depresi dan kecemasan. 2. Obat penenang. O. Cara kerja, benzodiazepin mengurangi aktivitas otak dengan meningkatkan efek neurotransmitter GABA. O. Efek, memberikan ketenangan tetapi berisiko ketergantungan. 3. Stimulan. O. Cara kerja, obat seperti amfetamin meningkatkan kadar dopamin dan norepinefrin untuk meningkatkan motivasi dan fokus. O. Efek, dapat memicu euforia, tetapi overdosis berisiko menyebabkan kecemasan atau paranoia. B. Zat rekreasional. 1. MDMA, ekstasi. O. Cara kerja, meningkatkan serotonin, dopamin, dan oksitosin. O. Efek, memberikan rasa euforia dan kedekatan emosional,
tetapi dapat menyebabkan kerusakan otak jangka panjang. 2. Cannabis. Cara kerja, THC berinteraksi dengan reseptor cannabinoid di otak, memberikan efek relaksasi atau euforia. Efek dapat mengurangi kecemasan tetapi berisiko mengurangi motivasi atau memicu paranoia. 3. Manipulasi dengan media dan psikologi. Media massa. 1. Iklan dan propaganda. Cara kerja, menggunakan warna, musik, dan narasi untuk memengaruhi emosi, seperti menciptakan rasa bahagia atau rasa takut terhadap produk tertentu. Efek dapat mengarahkan preferensi konsumen atau memengaruhi keputusan politik. 2. Media sosial. Cara kerja, algoritma menunjukkan konten yang memicu keterlibatan emosional, seperti konten yang memancing kemarahan atau rasa simpati. Efek meningkatkan kecanduan media sosial dan memperkuat bias emosional. B. Game dan film. Cara kerja, konten dirancang untuk memicu emosi tertentu melalui visual, alur cerita, dan musik. Efek dapat memberikan pengalaman emosional mendalam atau terapi pelarian sementara. 4. Manipulasi emosi dengan psikoterapi. Terapi kognitif perilaku CBT. Cara kerja, mengubah pola pikir negatif untuk memengaruhi emosi dan perilaku. Penggunaan, membantu mengatasi depresi, kecemasan, dan PTSD. Efek, memberikan kemampuan untuk mengelola emosi dengan lebih efektif. B. Terapi paparan, exposure terapi. Cara kerja, memaparkan individu pada pemicu emosional dalam lingkungan terkendali untuk mengurangi respons takut. Penggunaan, fobia, kecemasan sosial. Efek, mengurangi intensitas ketakutan. 5. Dampak manipulasi emosi. Positif. 1. Membantu penderita gangguan emosi, seperti depresi dan PTSD. 2. Meningkatkan kualitas hidup melalui pengelolaan emosi yang lebih baik. 3. Meningkatkan performa, kreativitas, atau motivasi dalam situasi tertentu. B. Negatif. 1. Ketergantungan, obat atau teknologi tertentu dapat menyebabkan kecanduan. 2. Kehilangan autentisitas, emosi yang dimanipulasi dapat terasa palsu. 3. Kerusakan otak, penggunaan berlebihan dari obat atau teknologi dapat merusak jalur saraf otak. 4. Manipulasi sosial, media atau teknologi dapat digunakan untuk memengaruhi perilaku secara tidak etis. Kesimpulan, manipulasi emosi adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, tetapi di sisi lain, penggunaannya yang tidak etis dapat menyebabkan kerusakan pribadi atau sosial. Regulasi dan kesadaran akan penting untuk memanfaatkan teknologi dan ilmu ini dengan bijak. Jika Anda tertarik pada salah satu metode ini atau ingin tahu lebih dalam tentang dampaknya pada individu tertentu, beritahu saya.